Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma qadama wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim. Para jamaah dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah berikan kesempatan kita untuk senantiasa menunjukkan bakti kita, menunjukkan kita sebagai hamba yang patut untuk mendapatkan kemuliaan, posisi yang istimewa di hadapan Allah dengan berupaya untuk bertakwa, khususnya adalah di waktu fajar. Rasulullah mengatakan rahmatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi salah satu kemuliaan hidup itu adalah ketika bisa bangun pagi di waktu fajar dan menunaikan 2 rakaat qabliyah fajar. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di sini dunia dipanggil 3 T. Harta, tahta, Raisa. Oh bukan ya, wanita. 3 itu ujiannya dunia cuma 3 ini. Betapa banyak orang terperosok karena wanita. Wanita ini gak soleha, wanita ini soleha yang landing ya. Yang kedua adalah dunia, harta. Tidak sedikit orang terjerumus karena dunia ya. Korun ya. Allah berikan pelajaran yang amat terdahulu. Yang terakhir adalah karena tahta, kedudukan. Tidak sedikit orang semena-mena ya, lupa diri, lupa daratan karena sok dia punya jabatan ya. Padahal itu semua adalah karunia Allah yang harus dijalankan sebagaimana mestinya. Contoh figurnya adalah Fir'aun, naudzubillah. Dan ada rasa syukur itu kita wujudkan dalam rangka semakin kita dekat kepada Allah ya, bukan semakin jauh kepada Allah. Yang kedua, salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongannya. Karena kita ini manusia yang dhaif, kalau tidak ada pertolongan dari Allah dan Rasulnya kita bukan apa-apa ya. Nanti di yaumil qiyamah, di hari kebangkitan, di hari pertanggungjawaban, maka apa yang kita lakukan kalau tidak mendapatkan legitimasi dari Rasulullah, kita ini tidak ada apa-apanya ya. Maka kita hidup ini sekuat mungkin ya, dengan potensi yang Allah berikan untuk lillahi kalimatillah, meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara membumikan dan melestarikan sunnah-sunnahnya. Nah, termasuk kajian pagi ini dengan harapan kita memahami Islam sesuai dengan ya ala Rasulullah gitu ya. Makanya memahami hakikat Islam sebagai jalan hidup untuk kesuksesan dunia dan akhirat dengan manhaj tarjih Muhammadiyah ya. Kira begitu. Yang materi ini saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, sifatnya mengulang, harapannya ini masih ada korelasinya ya. Jadi bersyukur kalau Allah menunjukkan atau memberikan hidayah terkait dengan Islam sebagai jalan hidup kita. Karena tidak semua orang mendapatkan itu ya. Keluarga dekat Nabi yang dianggap sebagai penopang dakwah beliau, support dakwah beliau, kakeknya, mamanya, itu karena tidak mendapatkan hidayah Allah. Meskipun itu CS-nya Nabi, dia meninggal dalam kondisi yang kemudian ya
tidak mendapatkan pencerahan. Maka bersyukur sekali kalau kemudian sampai detik ini Allah berikan Islam sebagai jalan hidup kita ya. Ayat yang kita baca tadi di awal-awal tadi ya, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan pernah kembali kepada Allah kecuali dengan bawa keislaman yang totalitas tadi. Makanya di surat Ali Imran ayat 85-19 sebagai penguat kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattabi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama, mencari jalan hidup selain Islam, maka sesungguhnya semua itu tidak akan pernah diterima. Sekaya apapun orang itu, sedermawan apapun orang itu. Saya sering ditanya, Ustaz, nek ana wong lumak dermawan duwe akeh disubakno nyah-nyoh, tapi sayang Ustaz, dia tidak beriman. Kira-kira selamat masuk surga enggak? Surga di sapa di sini? Karena ukuran utama orang masuk surga dan tidak itu adalah perintah tauhid. Mentauhidkan Allah. Jadi misi yang dibawa oleh utusan Allah, Rasul Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ini cuma satu visi. Bagaimana mengajak umat manusia untuk bertauhid kepada Allah. Allah sampaikan di antaranya dalam satu ayat, walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan. Kami utus setiap umat itu seorang rasul. Apa fungsinya? Ani'budullah. Rasul ini diminta mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastanibu tauhid, dan menjauhi namanya tauhid. Tauhid berarti tandingan Gusti Allah. Jangan berbuat selingkuh kepada Allah. Orang Madura aja kalau bisa lebih cara ucapnya. Apalagi Allah eksistensinya, keberadaannya tidak mau diduakan. Maka ada konsep namanya tauhid uluhiyah. La ma'budu bil haqqi illallah. Tidak ada yang patut yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulu ada konsep tauhid namanya rububiyah. Allah Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan zat ya, sebagai pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini. Sehingga yang layak untuk dimintai pertolongan, dimintai segala solusi terhadap persoalan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen itu kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Ya, yang terimplementasi dalam kegiatan sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu komitmen, itu janji kita. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Jadi kita taat, tunduk, patuh dulu, ibadah dulu, baru jauh. Baru nyambut gawe, baru gaji, dapat diceritakan. Artinya kalau minta sesuatu kebahagiaan kepada Allah, baik urusan dunia, urusan akhirat, urusan lahir, batin, ikut nyambut gawe, bisik, ibadah bisik, taat dulu, baru setelah taat ibadah, wa iyyaka nasta'in baru meminta. Jadi usaha dulu, ikhtiar dulu secara maksimal, baru kita Gusti Allah, insya Allah Allah mengabulkan. Kira-kira begitu. Termasuk kemudian dikuatkan di surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ya, karena agama yang Islam, jalan hidup yang sah insya Allahnya Islam. Oke, naik kita sudah kita bahas ya. Ya, ini karakteristik Islam dibandingkan dengan agama yang lain sudah kita bahas kemarin. Ini kalau tadi tinjauannya dalam kajian ilmu kalam itu di doktrin ya. Mana dalil aklinya? Ya itu dua ayat itu salah satu. Dalil aklinya apa? Coba kita bandingkan di antara agama yang ada di dunia ini. Apakah ajarannya itu relate atau tidak dengan kondisi situasi kondisi zaman saat ini? Tentu akal kita sudah mampu untuk nilai dan evaluasi, mengkomparasi. Nah ini salah satu nanti ketika Allah bangkitkan
dia dilahirkan di kondisi lingkungan yang mungkin tidak muslim, jadi tidak bisa protes. Ya Allah, saya ini dilahirkan dalam komunitas bukan muslim. Bapakku Yahudi, ibuku Nasrani, dulurku Majusi. Aku yang melo mereka. Ya kan ada di sini mana? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak, setiap bayi dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu membawa agama tauhid. Ketika ada di alam ruh, di alam kandungan, itu pernah kita berjanji dan bertauhid kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Itu semua manusia lah, apapun agama saat ini dulu pernah berkomitmen dengan Allah sebagai Tuhannya, sebagai sang penciptanya. Tapi ketika lain dunia dan macam-macam agamanya, ya itu urusan lain. Nah, kembali lagi, ketika nanti di yaumil ba'ats dibangkitkan, dia di dunianya itu mengambil jalan hidup yang lain, mengambil sandaran yang lain, mengambil Tuhan yang lain. Kalau dia dimintai bertanggung jawab Allah, nanti kemudian manusia itu protes, tidak bisa. Meskipun kamu dilahirkan dalam komunitas bukan muslim, kamu itu sudah menerima informasi tentang kebenaran. Kamu punya akal. Allah sering mengindir kita, afala ta'qilu, ya, afala tatafakkaru, afala tatadabbaru. Kenapa kamu gak mikir? Kenapa kamu tidak mengevaluasi? Kenapa kamu tidak mengonfirmasi semua agama yang ada di dunia itu? Mestinya kamu pikirkan bagaimana seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Karena kamu punya akal, dibekali hati, dibekali perasaan. Semua instrumen itu yang terakhir dibekali namanya wahyu. Ketika kebenaran sudah nyampe kepada seseorang, kepada manusia, kamu mengambil jalan lain, maka tidak ada lagi alasan menyalahkan orang lain, termasuk bapak ibu. Ya, bapak ibu itu bagian dari pemicu, tapi kamu bisa menolak ketika itu bertentangan dengan hati nurani. Nah, kira-kira begitu. Sehingga logika yang dipakai karakteristik Islam adalah sepenuhnya ajaran bersumber dari ilahi, dari Tuhan. Agama yang lain bersumber dari karya manusia. Sesuatu yang muncul dari karya manusia ada kelemahan. Saat ini relevan, contoh bisa jadi 5 tahun, 10 tahun sudah tidak relevan lagi. Kita tahu pernah membayangkan punya setan gebek ini. Tidak pernah bayangkan. Dulu wantri mengenai warnet, ya. Sebelum ada warnet masih dengan masa saya juga mengenai namanya telepon pakai koin. Sing nakalan mana tidak teko ini dikasih benar. Lobu ditarik. Ya itu jam kenakalan dulu saya bahas. Kira-kira begitu. Tetapi zaman saat ini seperti tidak pernah kita bayangkan. Artinya apa? Sesuatu produk manusia itu pasti ada namanya makanya ada namanya perjanjian lama, ada perjanjian baru. Berarti sing lama wis gak berlaku, muncul perjanjian baru. Nanti akan muncul lagi post modern, post perjanjian baru. Ya, jadi di atasnya kira-kira begitu. Itu memungkinkan. Jadi tesis, antitesis itu kalau kebenaran berangkat dari logika akal manusia. Tapi kalau dari Tuhan, maka dia akan relevan mulai dunia ini ada sampai dunia ini berakhir. Dan satu, yang kedua adalah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi ajarannya karena dari sang pencipta, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan manusia, maka ketika Allah menurunkan Islam, itu pasti sesuai dengan fitrah makhluknya, yaitu manusia. Yang ketiga, ajarannya komprehensif, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, lengkap ajaran bisa oleh ajaran yang lain. Ya. Ojo nambahi, ojo kurangi. Ya. Karena ketika Allah menyampaikan wahyu terakhirnya pada nabinya, maka al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Ini sudah selesai, komplit, komprehensif. Ya. Kalau masuk toilet ada aturannya, keluar
enggak ya? Ada aturannya. Bangun tidur, mau tidur, ada aturannya. Setelah bangun tidur, ada aturannya. Mau masuk kamar, ada aturannya. Selesai ke kamar, aturannya. Sampai seperti itu, ya. Itu luar biasa. Sehingga bersyukur kemudian Allah berikan seperti itu kita. Yang selanjutnya yang keempat adalah ajaran yang universal. Ya, tidak mengenal batas. Ya. Jadi universal itu mau umat apapun, mulai Nabi Muhammad sampai akhir zaman, mau bangsa suku apapun, Cina, ya, Amerika, Jawa, Madura, Bawean, semua biasa. Universal. Terakhir adalah berlaku saja. Ini Islam, ya. Asal katanya asal artinya adalah damai. Jadi orang yang pilih Islam sebagai jalan hidupnya ada garansi hidupnya dijamin penuh dengan kedamaian dunia dan akhirat. Yang kedua adalah aslam yuslimu, yang artinya adalah penyerahan. Orang akan damai hidupnya itu harus ada aturan, harus ada penyerahan secara totalitas, ada ketundukan. Yang ketiga adalah dijamin kesuciannya. Kita tidak akan lepas dari namanya dosa dan kesalahan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Maka Islam hadir dalam rangka untuk menjaga kesucian itu dan menghapus segala kotoran yang menempel dalam diri kita itu, ya. Yang terakhir adalah berasal dari kata as-salam, ya. Assalamualaikum, keselamatan dan kesejahteraan. Dengan berislam kita dijamin hidup kita penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan, ya. Ini sudah disampaikan juga. Yang Islam itu ya panduan hidup, ya, untuk memimpin manusia kepada jalan yang lurus, ya, jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang isinya apa? Isinya itu ya perintah, larangan, petunjuk hidup manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Untuk bisa mencapai itu, dalam bahasa kita adalah sukses, ya, dunia dan akhirat. Makanya di sini ada loading. Itu artinya berproses, berikhtiar. Jadi sukses itu tidak bisa datang tiba-tiba, butuh diperjuangkan, diikhtiarkan. Jangankan kita, Nabi itu manusia pilihan, ya, paling sakti. Kenapa kalau kau perang? Kenapa kok dibawa pindah ke Mekah ke Madinah? Cukup doa ini harus jadi orang sakti, harus selesai diri saja. Ya Allah, hancurkan orang kafir Mekah ini, ganti penganyarkan ya Allah. Selesai anak campuran di kopi ya Allah. Tugasku enak, selesai. Tapi tidak demikian. Jadi untuk meraih keberhasilan, kesuksesan itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Akan di surat As-Saffat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Maukah aku tunjukkan sebuah bisnis, sebuah perdagangan, ya, tungzikum min adzabin alim, yang menjauhkan kamu dari siksa api neraka, dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rusuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa wujud ketaatan kita? Wa tujahiduna fi sabilillah. Jihad itu berarti berkorban, berikhtiar sekuat tenaga, ya. Dengan apa? Bi amwalikum sing duwe-duwe. Sing kali duwe wa anfusikum, dengan jiwa raga, fisikmu, tenagamu, pikiranmu, potensi yang kamu miliki, itu sebagai cara untuk berjuang untuk meraih kesuksesan. Nah, itu luar biasa ujiannya seperti itu, berdarah-darah, dilemparin kita itu kan, sampai malaikat Jibril sampai saking kasihannya, ya. Orang yang istimewa dimuliakan oleh Allah disia-siakan oleh manusia. Wahai Muhammad, apa perlu, ya,
gunung ini angkat tak berat masyarakat Taif kecek-kecekan kira-kira begitu. Oh jangan ya Jibril, mereka tidak tahu saya bisa bayangkan akhlaknya luar biasa. Artinya sekali lagi bahwa untuk meraih kesuksesan itu butuh perjuangan dan ikhtiar. Ya. Nah, dan tentu juga supaya karena sudah Allah berikan Islam ini, Islamnya tidak Islam, tapi Islam yang kafah. Jadi harus kita pelihara, kita rawat, kita jaga. Di surat Al-Baqarah 208 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara sempurna, ojo setengah-setengah. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nek setengah-setengah Islam KTP itu, kalau yang lain-lain tidak mau menjaga sholatnya, ya, tidak menjaga perjuangannya, tidak melakukan pengorbanan, ya. Nanti aspeknya kita sampaikan di bawah ya. Maka itu adalah perilaku setan. Kita pernah mengalami pengalaman yang luar biasa, perubahannya ya. Di zaman kita dulu itu kan masjid habis sholat langgar ya, masjid habis maghrib itu anak-anak ngaji ruang, sekarang nyaris tahu. Itu kita sebagai indikator berapa pemuda yang ikut kajian. Ada yang anak-anak ikut kajian. Nah, kita ini kadang-kadang egois, pengen masuk surga dewi. Pasangannya nggak pernah diperhatikan. Padahal ayatnya jelas. Anfusakum wa ahlikum. Nah, kita ini agak prihatin terus terang. Di mana-mana kondisi seperti ini. Dan itu memang sudah menjadi misi dan visi dan visinya orang Yahudi Nasrani. Walan tabda'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata. Jadi ini generasi tua kita kena apa-apa wis. Generasi no masih dihabis itu. Sing no, sing anak-anak yo apa carane? Saya pernah baca artikel namanya judulnya Speaker ini masuk atas segala ya. Dalam ya. The Christianity without religion. Jadi untuk mengkristenkan umat Islam, khususnya yang muda, itu tidak perlu kemudian memasukkan atau memurtadkan mereka. Cara yang dulu kan dipakai untuk menikahkan itu, nikah silang gitu kan. Ya, pokoknya aneh buan kan senang, duitnya akeh, jabatan tinggi, cewek itu muslimis setengah hati, lepek-lepek. Kau senang aku kita buka bucin jadi hari saya ini betul ke Islam. Ya, itu dulu Pak. Sekarang nggak pernah. Tetap dia KTP-nya Muslim Islam, sekolah Universitas Islam, ya kampusnya SD Muhammadiyah kira-kira yang mana ya. SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah perlu Universitas Muhammadiyah silakan, dan efek termasuk KTP-nya juga Islam. Tapi cara mereka bagaimana menjauhkan dengan masjid. Mesti kelihatan. Sehingga boleh mantu, sing solehan, wakil. Dari subuh, kalau sing tanam begini sih, bujang ke masjid. Jadi mikir kepingin dua anak solehan, mantu solehan. Jadi insya Allah masih bujang masih. Alhamdulillah. Makasih itu Pak. Ini Bu, calon apa? Pemimpin masa depan. Padahal kita berdoa kan waja'alna lil muttaqina imama. Dungone ngono tapi implementasi ini Pak. Arek gak ditanya itu sakno mabih mari apa garap tugas subuh sing turu jam 9. Kok iso dulu ini. Jadi PR kita ini berat di masa ini dan masa-masa yang akan datang. Jadi dunia ini dibuat diciptakan sedemikian rupa bagaimana generasi muda itu jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, jauh dari kegiatan-kegiatan sosial ya, yang mencoba untuk menguatkan Islam. Jadi kan sekarang dinamis sekarang sudah terasa. Maka
Bahkan ayat DPR kita bersama, kalau orang anak remaja, aja disia-siakan. Mulai mikir, lama-lama kan tak mungkin kita urus selamanya. Emak nasib ini kalau tidak kita wariskan kepada mereka, dan mereka juga sombong ngaji terus tiba-tiba Allah nanti langsung ujung-ujung datang mengaji. Nah, jadi memang mereka juga seperti itu. Apa yang ditekankan? Ya gaya-gaya hedonisme, ya foya-foya, kesenangan, ya hubus syahwat. Jadi mereka ditipu dengan syahwat-syahwat itu. Apa? Di ayat Al-Quran surat Ali Imran kan jelas ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Arek nom terus lagu jatuh cinta, arek wedok wis bisa ditinggalkan. Salatnya nggih. Ya. Wedok itu wal bani keturunan. Ya. Kadang mau kalah deh, kan. Sembarang kok dipuji, aku udah lakuin tipu gini. Dia lupa sadari turun waktu karena mesake ya, negatif turuti dia bengkok kira ngambek zaman now ya bisa gak boleh ngomong makalah tua saat ini bal bagi wal qanatiril muqaddara min ad-daba kedunya kan jadi nyambut gawe tok lali salate kumpul duit min ad-dabi wal fiddah mas dan perak wal khairu sama kendaraan, sekotak nanti kendaraan. Ya. Kemudian apa? Wal an'am binatang ternak, urusan kurban kemarin kan duit ya. Kemudian wal has ladang tanah. Banyak anak muda sekarang berinvestasi. Apakah itu salah? Enggak. Memang Allah ciptakan itu sebagai hiasan dunia. Yang salah itu ketika dia lupa. Kata Allah dalika maqamdunya. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ojo malah lali bahwa tempat kembali terbaik itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kau cinta wanita, tapi wanita itu jangan melupakan kamu akan Tuhan. Ajaklah mereka ke jalan Tuhan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Harta bendanya, anaknya, tapi jangan sampai dan melupakan Allah. Kira-kira begitu. Nah, dan itu adalah wujud dari implementasi ayat itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi kan Islam formalitas kira-kira begitu, normatif. Tapi dalam praktek seharian dia dijauhkan. Dan kan merasakan betul. Tapi kan ngajar SD, SMP, SMA, perguruan tinggi humanis, tantangannya luar biasa saat itu. Ya, dari PR kita bersama. Nah, Islam itu isinya ini kan akidah, ya. Kemudian akhlak, ibadah dan muamalah. Ya nanti kita detailkan. Ini ada satu hadis yang sangat panjang, kan? Datang seorang laki-laki pemuda. Cakep putih ya, datang ke halakohnya Nabi, pengajiannya Nabi. Ternyata itu adalah malaikat. Alimni amin iman. Ini akidah. Ya Muhammad, ajarkan ya, akhbirni alim iman ya. Ajarkan aku tentang iman itu. Beriman itu alhamdulillah, malaikat dan seterusnya sampai repot dari bayi besar ini. Akhlak, kemudian ibadah dan muamalah. Nah, saya kira ini 4 aspek ajaran Islam harus dijalankan semuanya sehingga ini wujudnya adalah Islam yang kafah tadi. Jadi nggak bisa kemudian akidahnya oke tapi akhlaknya tidak, atau sebaliknya akidahnya tercemar ya ibadahnya kencang, nggak bisa. Ya, karena akidah jadi barometer utama. Jadi akidahnya benar, insya Allah akhlaknya benar. Nek akidah lurus, insya Allah ibadahnya juga lurus. Nek akidah kuat, insya Allah amalnya juga kuat. Ya, saya sebagai fondasi ya. Jadi kalau digambarkan satu bangunan, fondasi itu adalah sebagai wujud tauhid. Kalau dalam bahasa apa? Islam dibangun 5 perkara yang fondasi utama syahadat di bawah.
sebagai simbol tauhid. Syahadat itu kan persaksian, komitmen, ya, la ilaha illallah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini akan berdampak bahwa semua aspek hidupnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya itu lillah pasti. Aku berakhlak ini bukan ingin dicari sebagai orang yang alim oleh orang lainnya, tapi karena aku dilihat oleh Allah. Akhlakku baik buruk, ada orang nggak ada orang, Allah melihat. Ada jiwa muraqabah dalam dirinya. Nah, ini sebagai wujud akidah yang lurus ketika dia berakhlak. Ibadah juga demikian. Sholat 5 waktu plus yang dilakukan dalam kondisi apapun, dia akan menjaga itu betul. Ya. Itu artinya bukan pencitraan, tapi betul-betul karena dia paham akan nilai tauhid tadi. Dan nilai Allah telah melekat dalam dirinya, sehingga Nabi mengajarkan atau memberikan pencerahan kepada umatnya terkait dengan tauhid ini. Tidak kurang dari 13 tahun. Bayangin bagaimana membenarkan tauhid masyarakat Arab saat ini. Nah, baru untuk materi-materi yang lain 10 tahun berada di Madinah, di sekitar 10 plus 10 tahun. Sekarang dia bertugas kan sekitar 23 tahun. Ya. 63 kan, 40 usia kenabian, 63 wafat, ya sekitar itu ya, 23 tahun. Nah, kalau akidahnya kokoh, lurus, insya Allah dalam bisnisnya nggak namanya ngeplak atau bercurang, gitu. Timbangin kurangi, jual buah yang dikit-dikit itu saya ngambil, jadi bosok sampai nggak terlebih. Karena apa? Akidahnya lurus, dia yakin ada satu ayat khusus tentang itu. Wailul lil mutaffifin, cilaka orang yang mengurangi timbangan. Tidak hanya mengurangi timbangan, Pak, spek bahasa sekarang. Ya, jalan raya, menurut saya paling rakus. Kalau di Digon tahu monyet itu doyan batu, doyan aspal. Mana bisa doyan? Bayangkan, besi, semen, koran itu dipangan sama manusia. Padahal sak ganas-ganas sing kewan, singo, macan, kau makan waktu, kau makan itu jadi besi. Tapi manusia luar biasa. Sajane ngecor atau aspal itu 15 cm, 10 cm. Isen masih dipangan, hebat. Nasi gak efek. Kok iso tengi doyan besi itu ya? Koran doyan semen, ya Allah. Ya karena akidahnya terhapus. Dia berorientasi hidup itu adalah hidup dari materi, baik itu halal, haram, gak efek, pokoknya aku oleh duit. Padahal lupa dia ada namanya keberkahan, ada namanya kemudian kesengsaraan hidup. Nah itu digawa boleh, dimakan istrinya, dimakan keluarganya. Ya ojo salah nek rumah tangga itu dinoik cacek-cacok. Anak itu dia sering jadi masalah. Jadi ini ada kaitannya, ada hubungan sunatullah kalau kita bicara tentang Islam secara agama. Ya, karena mereka tidak ngaji dia langsung, mereka ngaji langsung insya Allah sadar. Ya, coba jangan model orang seperti ini. Ya, jadi kan kemudian pimpinan kita yang ada di atas, mulai presiden, menteri, DPR, paham akan ini, Pak. Oh, cerita nih, ngendit gue di wilayah ini kawan. Ya, mau malaikat dikit-dikit terus seperti itu. Nah, ya ini ya. Nah, karena kita bicara tentang HBT, ya, himpunan lulusan tarjih, ya saya kira Muhammadiyah hadir dalam rangka untuk menegakkan akidah ini. Ya. Ini BRT-nya. Jadi kalau panjenengan Supran bagaimana sejarahnya Yai Dahlan, kenapa dia harus belajar di Mekah? Kok bukan di Cina? Kok bukan di India? Kok gak mengenai Amerika? Padahal itu universitasnya terkenal semua lah ya. Tapi kok nampak kok Mekah? Melihat fenomena orang Jogja, ya, khususnya penduduk kauman itu. Jadi nonton beragam ini lucu. Masuk beragam sih bener kok ini. Tradisi-tradisi keluar. Sakno mesti ganti duit, yang kematian, atau ritual menunggu sampai tak. Nah, angkat ketika ya.
Nah, dia melihat fenomena masyarakat pada masa itu. Kok masih berdiri? Nah, akhirnya dia memutuskan untuk belajar di Mekah. Kenapa Mekah? Karena yang dianggap ajaran yang masih murni, puritan ya. Jadi betul-betul ajaran yang masih sesuai dengan pure, masih murni. Nah, sehingga nanti harapannya dari sana akan dibawa kembali pulang untuk diterapkan. Oke, ya sehingga tantangannya luar biasa juga ya. Dianggap kiai kafir lah, ya kan? Sampai langgaran dirubuh lah dan sebagainya. Jadi memang mengubah sesuatu yang sudah menjadi habit budaya berat. Tantangannya luar biasa. Keberatannya luar biasa. Pertama yang dilakukan adalah meluruskan soft masjid, arah masjid. Tantangannya luar biasa ya. Oke, jadi akidah Muhammadiyah hadir bekerja untuk tegaknya akidah yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tahayul dan seterusnya itu ya. Karena ini yang akan menjamin seseorang nanti diterima dan tidaknya amal manusia. Kita selalu sama mengingat di surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Jadi nanti di akhirat ada dua golongan yang tidak akan pernah keluar dari neraka. Apa maneh mampu masuk surga? Mampu di surga ya. Siapa mereka? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, wong-wong sing kafir, gak percaya di Gusti Allah, wis pasti tempatnya di sana. Dan di sana tidak sementara, khalidina fiha. Yang kedua adalah orang-orang yang percaya di Gusti Allah, yakin Allah sebagai Tuhan, la ma'budu bil haqq illallah, yang patut diibadahi dan hanya dimintai pertolongan. Tapi di sisi lain juga datang ke dukun, datang ke paranormal. Saya percaya dengan kekuatan-kekuatan yang lain dari makhluk yang Gusti Allah. Maka orang itu disebut dengan orang musyrik. Hindu juga sama. Dia sholat, kaji ben pitu, umroh ben selikur, tapi datang menggori dukun. Pengen tadi pejabat dia jalur jampi-jampi, jalur omben-omben, kira-kira gitu. Nah, kakek nikah itu lari melitung di sini, di Jepang lagi mas lewat, nah jadi terus lagi berarti ibumu kok jadi terus. Ya lupa takdir Allah. Ya. Ini Jepang lagi nggak coba tua yang main, ini kan Jepang, meski ada Jepang, bahaya, nanti celakaan. Ini sholatnya rajin, tapi kemusyrikannya juga rajin. Sama istilah STMJ, sholat terus masih jalan seperti itu. Nah, STMJ ini enak, terus itu kan percaya. Kalau ada subuh mulai STMJ, malas biasa ya, minyak alami. Yang kedua akhlak ya, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia, ya dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Jadi ukuran akhlak itu baik dan buruk, ya itu bukan norma atau local wisdom, kearifan lokal, kebijakan lokal. Nah bicara lokal, ini apa? Ya, ngomongin Bali, untuk HP ke lokal wisdom. Nanti juga makan bingung dele. Karena apa? Depan mata. Ya. Jadi ukurannya jelas, itu benar salah ukurannya Al-Quran. Sehingga dimanapun kita berada, ya, di Indonesia maupun di Bali khususnya sama. Jadi buka Allah juga tahu ya. Nonton, yaudah sekali, tidak sengaja nggak apa-apa. Tapi susah. Kedua ketika sengaja, nggak sengaja kayak iso sing beda dengan gitu. Jadi ini pertama itu rahmat. Yang ketiga laknat seperti itu kan. Itu susah seperti itu. Nah, jadi benar salah ukurannya Al-Quran dan aturan manusia. Ya ketika ada ibadah, ya tegaknya ibadah yang ditunjukkan oleh
Rasulullah tanpa tambahan, tanpa perubahan, tidak ada kata bid'ah di situ ya. Gak nambahin, gak kurangi. Yang terakhir, muamalah kerja untuk pelaksananya muamalah duniawiya dengan bersembunyikan tentang ajaran Islam. Ya. Jadi bisnis silakan, urusan duniawiya silakan, tapi jangan sampai menerobos rambu-rambu. Ya. Wa khalallahu bai'a wa khalal riba. Allah menghalalkan bisnis, Allah menghalalkan jual beli, Allah menghalalkan urusan-urusan kaitannya dengan keuntungan dunia, tapi jangan sampai terjerumus kepada kedoliman ya, mendolimi, menyakiti, ada ketidakadilan di sana, riba. Saya kira ini Pak sudah sebenarnya cukup ya, kantek-kantek, turun mimpi Pak ya. Jadi ini judulnya himpunan pusat tadi sedurung, baru nanti sumber hukum Islam ya. Nanti masuk ke sini baru akan masuk ke materi inti ya. Islam yang apa itu ya belajar Al-Quran, hadis, istiad. Nah ini hadis, tidak semua hadis yang nanti kita sampaikan. Nah baru kemudian himpunan pusat tadi isinya apa baru ketika saya kira seperti itu. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan, iman, Islam, dan yang terpenting adalah keistiqomahan di dalam kebaikan. Dan kebaikan itu semua diterangkan oleh Allah. Sehingga doa kita lanjutkan kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.